Di awal tadi kita lihat video yang menampilkan ganasnya sebuah laut. Mungkin sebagian sudah tahu kalau ada sebuah tempat di dunia ini yang mempunyai laut yang ganas. Bahkan telah banyak menimbulkan korban dan hampir setiap kapal dan pesawat yang melintas daerah tersebut mengalami kecelakaan. Di manakah tempat itu? Mengapa bisa terjadi? Mari kita cari di record book. Fenomena yang terjadi di sebuah laut yang dinamakan segitiga Bermuda membuat bingung para ahli karena seringnya terjadi perubahan cuaca dan keadaan laut yang tidak menentu. Bahkan banyak orang yang menghubungkan dengan kejadian-kejadian mistik. Wah, bakalan seru nih. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu apa itu segitiga Bermuda. Bermuda Triangle atau segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah barat Samudra Atlantik dengan titik bagian utara adalah Bermuda, yaitu wilayah seberang laut Britania Raya. Kemudian di selatan adalah Puerto Rico dan di barat ada Miami. Kalian bisa lihat di gambar ini. Di gambar tersebut, jika ditarik lurus membuat sebuah segitiga. Dan di bagian dalam segitiga itulah yang kita tahu banyak memakan korban. Diketahui luas dari daerah tersebut sekitar 4 juta kilometer persegi. Wow, luas juga. Luas Indonesia itu sekitar 1.919 kilometer persegi. Berarti sama dengan 2 kali lipat dengan luas Indonesia. Banyak perdebatan dari letak batas-batas segitiga Bermuda. Dikutip dari majalah Argosy, pada tahun 1964, Vincent Gaddis menulis tentang batas-batas segitiga Bermuda. Ia memberikan simpulnya sebagai Miami, San Juan Puerto Rico, dan Bermuda. Bahkan para penulis memiliki masing-masing pendapat tentang luasnya, mulai dari 1.300.000 km persegi hingga 3.900.000 km persegi. Akibatnya, penentuan kecelakaan yang terjadi di tempat tersebut tergantung siapa penulis yang melaporkannya. Sedangkan letak koordinatnya yaitu 25 derajat lintang utara dan 71 derajat bujur barat. Ada yang ingin ke sana? Kejadian aneh pun bukan hanya terjadi pada masa sekarang. Bahkan pada pelayaran Christopher Columbus, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Wow. Saat melintasi segitiga Bermuda. Kayaknya kejauhan pembahasannya. Sebenarnya mitos-mitos mulai berkembang pada tahun 1950. Ketika orang ini, penulis dari Associated Press, mohon dikoreksi jika ada salah baca, ia menulis sebuah artikel dan mendokumentasikan mengenai kejadian misterius yang menimpa kapal pesawat di area tersebut. Dan ia menyatakan sebagai segitiga setan. Wow, serem juga. Bahkan sempat diungkit lagi sama Fate Magazine yang dibuat oleh George X. Jadi Fate Magazine itu adalah sebuah majalah yang membahas tentang fenomena di luar nalar yang didirikan pada tahun 1948, 3 tahun setelah kita merdeka. Namun Vincent Gaddis yang kita ketahui sebelumnya itu mengatakan dengan segitiga Bermuda yang mematikan. Dikutip dari Wikipedia, beberapa narasumber mengatakan bahwa keanehan segitiga Bermuda itu karena di sana terdapat gas metan. Ada yang menganggap kapal tersebut tenggelam karena muatan yang melebihi batas. Anehnya lagi, ada yang mengatakan bahwa di sana itu ada pangkalan UFO. Buat kalian yang tidak percaya alien, mungkin mulai resah.
Adapun mengatakan bahwa golongan jin, dan ada juga mengatakan terdapat telaga air kehidupan yang konon katanya bisa membuat awet muda dan panjang umur. Jadi pengen ke sana. Kalian percaya yang mana? Silahkan komen. Pada tahun 1981, ada yang sudah lahir di sini? Ya, Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat setelah melakukan uji coba di laboratorium, penyebab lenyapnya pesawat dan kapal karena adanya gas metan. Apa itu gas metan? Ya, kalau saya bahas gas metan mungkin akan berdurasi satu video. Tapi kalian pasti tahu rumus kimia ini. Ya, itu gas metan. Oke, lanjut. Menurut si Bill Dillon, bukan billion dollar ya, dari survei US Geologi, lebih mudahnya kita bilang saja Badan Penyelidikan Amerika Serikat. Ya, seperti tadi. Gas metan inilah penyebab kecelakaan kapal di area tersebut. Gas ini dapat muncul tiba-tiba dari dasar laut yang retak, sehingga air yang dilalui gas ini mendidih dan terlihat seperti bercahaya putih. Dan akibat air laut yang sudah mengandung gas metana dalam jumlah besar, air akan berbuih dan kehilangan kemampuan mengapungkan kapal. Sebenarnya hal ini pernah terjadi di Laut Kaspia. Lebih tepatnya kita sebut danau. Pengeboran minyak di sana sudah banyak menelan korban dan menenggelamkan anjungan pengeboran. Regu penyelamat pun tidak mampu menemukan benda-benda karena semuanya masuk ke dalam retakan dasar laut, kemudian mengendap. Jadi, sekarang masih ada yang percaya UFO? Bahkan ada teori mengatakan bahwa gesekan dan goncangan dari Laut Atlantik menghasilkan gelombang yang besar sehingga kapal jadi hilang kendali dan tenggelam. Ibarat seperti tsunami lah. Ya udah, kapalnya langsung terbalik terkena gelombang tinggi. Begitupun terhadap pesawat, karena adanya goncangan sehingga hilangnya keseimbangan dan pilot tidak mampu mengendalikan pesawatnya. Teori lain pun mengatakan disebabkan oleh gravitasi atau medan magnet graviti terbalik. Jadi gini, magnet itu kan mempunyai dua sisi medan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tapi di segitiga Bermuda, medan magnet terbalik. Utara berada di selatan, selatan berada di utara. Pokoknya gitulah. Pada saat kapal dan pesawat lewat, kompas yang digunakan tidak berfungsi. Ya, hanya berputar-putar saja. Sekali lagi, ini hanya teori dan belum ada penelitian atau info pasti kalau ini benar atau tidak. Selanjutnya, saya sih kurang yakin. Tapi yang namanya pendapat harus dihargai. Hidup rekor yang selalu menghargai pendapat orang lain. Kok jadi ngawur? Pemerintah dan akademis independen AS mengatakan segitiga Bermuda disebabkan karena tempat tersebut merupakan pangkalan UFO atau alien yang tidak mau diusik oleh manusia. Ada yang sependapat? Silahkan komen. Tidak itu saja, bahkan ada yang bilang kalau di sana ada lorong waktu. Wah, kebanyakan nonton sinetron. Buat yang bilang begitu, kalian belum datang atau lihat kesaktian orang Indonesia. Tekan enter, udah bisa masuk lorong waktu. Jadi semua itu tergantung pada kita, mau percaya teori yang mana. Yang jelas, apa yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, dan ada yang ingin ditambahkan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di Rekor Book selanjutnya.